Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Para muslimin ataupun muslimat yang pada kesempatan hari ini diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kesempatan untuk mendengarkan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan selalu hidayah, inayah, serta ridho, juga keberkahan hidup untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini bisa menyapa ikhwan semua. Di sini kami ingin sedikit membahas bagaimana tema yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu jujur dalam berdagang. Tema ini sesungguhnya sudah banyak sekali dibahas oleh para ustadz, para mubalik, para dai, para kiai. Akan tetapi di sini kami hanya untuk mengkaji kembali, mengulas kembali, kemudian untuk menguatkan pemahaman kita supaya kita teringat kembali dalam kaidah-kaidah berniaga kita. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita semua. Kita manusia secara fitrah diberi kebutuhan biologis, yaitu butuh makan, butuh sandang, dan itu semua kita dapatkan melalui usaha kita. Ini adalah sunatullah yang telah ditetapkan untuk kita semua sebagai hambanya. Dan kita sebagai umat Islam disuruh atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakan, mengkonsumsi, dan menggunakan apa-apa yang hanya halal dan thayyib saja. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah kalian dari apa yang keluar dari bumi Allah ini, yaitu yang halal dan thayyib. Wala tatabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah syaitan yang sering menjerumuskan kepada kerugian dan kesengsaraan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu betul-betul musuh yang nyata. Perintah untuk menggunakan, mengkonsumsi, dan memanfaatkan yang halal dan thayyib ini tentunya berkonsekuensi bagi kita semua dalam hal bagaimana kita mencari yang halal dan thayyib tersebut. Supaya kita makannya halal, bagaimana cara kita mencari yang halal tersebut? Maka di sana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita
supaya berusaha, supaya bekerja, berniaga, bisnis, dan seterusnya. Hal ini juga telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, terutama ketika beliau masih muda sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau pernah berprofesi sebagai buruh, yaitu menggembala kambing. Beliau juga pernah berprofesi sebagai peniaga, yaitu berdagang. Sehingga di sini beliau menasihati umatnya, yaitu beliau mengatakan, ma'akala ahadun tu'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Jadi tidak ada seseorang yang makan suatu makanan itu lebih baik, melainkan kalau itu dihasilkan dari usahanya sendiri. Usaha di sini tentunya banyak, seperti tadi saya sampaikan, ada yang sifatnya buruh misalnya, menjadi karyawan, menjadi pegawai, ada yang sifatnya adalah dia betul-betul berusaha sendiri dengan keringat sendiri, yaitu berdagang misalnya, ya. Berbisnis, banyak sekali. Salah satu pintu rezeki yang di sana banyak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, salah satunya adalah berniaga. Di sini ada salah satu riwayat yang cukup memotivasi kita, meskipun secara kualitasnya ada yang diperdebatkan, ada yang mengatakan dhaif. Nu'aim bin Abdurrahman mengatakan tis'atu asyari rizki fit tijarah, bahwa 9/10 rizki adalah di dalam berniaga, ya. Ini para perawinya sikot, akan tetapi hanya berhenti sampai Nu'aim bin Abdurrahman, padahal beliau adalah seorang tabi'in, sehingga dinilai oleh Ibnu Hibban bahwa hadis ini itu mursal. Nah, hadis ini cukup memotivasi bagi kita, yaitu bagaimana kita berniaga. Bahwa 9/10 rizki adalah di dalam kita berniaga. Ini menurut riwayat ini. Nah, akan tetapi kita sebagai umat muslim, yang mana orientasi kita tidak hanya untuk memperoleh keuntungan yang sifatnya duniawi saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur dan telah memberikan ajaran-ajaran serta nasihat untuk kita semua, bahwa kita di dalam berusaha, di dalam berbisnis, di dalam berdagang, orientasinya tidak hanya keuntungan dunia, tetapi juga keuntungan akhirat. Keuntungan dunia mungkin banyak sekali, tetapi kalau itu ternyata nanti di akhiratnya tidak beruntung, maka hakikatnya itu adalah kerugian yang besar. Oleh karenanya, kita sebagai orang muslim ketika berdagang tidak hanya berorientasi untuk mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi jauh lebih daripada itu adalah bagaimana kita mencari keberkahan di dalam usaha kita, di dalam apa yang kita hasilkan. Itu kata kunci, yaitu adalah keberkahan. Karena bedanya kita dengan orang non-muslim, atau orang kafir, mereka berdagang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan dunia mereka, ya. Ketika mereka usianya habis, ya sudah selesai. Tetapi kita orang Islam, bagaimana kita mencari keuntungan, juga bagaimana mencari keberkahan. Karena orientasi kita tidak hanya kebahagiaan dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Berbicara tentang berdagang, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bahwa berdagang atau berniaga itu bisa saja menjadi aktivitas yang sangat baik sekali. Sebaliknya juga bisa menjadi hal yang atau aktivitas yang sangat tercela sekali. Oleh karenanya di sini Islam mengatur banyak hal, terutama adalah berkaitan dengan etika bisnis kita. Nah, ada
suatu kisah yang menggambarkan bahwa bagaimana perniagaan itu bisa menjadi hal yang sangat baik, bisa saja menjadi hal yang sangat buruk. Bahwasanya pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu keluar dari rumahnya menuju ke musola. Di tengah perjalanan beliau menjumpai banyak para pedagang yang menjajakan dagangannya itu di pasar atau di pinggir jalan. Faqala, maka Rasulullah SAW menyapa, ya masyarut tujar, wahai para pedagang. Fastajabu li Rasulillah SAW, maka mereka para pedagang menyambut sapaan Nabi Muhammad SAW tersebut. Wa rafa'u anaqahum wa absarahum ilaih, dan mereka mengangkat kepala mereka dan memfokuskan pandangan mereka semua kepada Nabi, karena Nabi menyapanya. Lalu dalam keadaan tersebut Rasulullah kemudian menasihati mereka. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, inna tujaro yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaro illa manittaqallaha wa barra wa shadaq. Sesungguhnya ya, inna tujaro yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaro, sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan di hari kiamat itu dalam keadaan keji, dalam keadaan tercela. Illa manittaqallaha wa barra wa shadaqah, kecuali mereka para pedagang yang bertakwa kepada Allah dan jujur dalam perniagaannya. Nah, ini riwayat ini ya menggambarkan bahwa aktivitas perniagaan itu bisa saja menjadi hal yang sangat buruk sekali, yaitu ketika sehingga nanti di akhirat dibangkitkan para pedagang itu dalam keadaan keji. Bisa jadi itu menjadi aktivitas yang sangat baik sekali. Yang membedakan adalah bagaimana atau yang bisa membedakan, yaitu dari yang tadi sangat keji sekali menjadi baik sekali, yaitu ketika kita dalam melakukan perniagaan itu adalah dengan ketakwaan kepada Allah dan dengan jujur ya, di dalam perniagaannya itu. Maka dalam pertemuan ini kita akan sedikit mengupas bagaimana kita jujur dalam perdagangan kita. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Jujur dalam berdagang itu menjadi satu rumus, satu jurus yang utama bagi para pebisnis ketika dia ingin sukses. Barangkali sebetulnya nilai kejujuran dan amanah ini itu disepakati oleh pebisnis semuanya, baik itu orang Islam maupun non-Islam, bahwa jujur itu adalah salah satu kunci utama sukses dalam berbisnis. Dan tetapi kita sebagai umat Islam tentunya harus bisa menerapkan betul-betul dalam aktivitas bisnis kita, karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ketika belum menjadi Rasul saja sudah dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang sangat terpercaya. Ada suatu kisah bahwa karena Nabi Muhammad SAW itu dulu pernah berniaga, ya, bekerja sama dengan Khadijah, yaitu menjualkan barang dagangannya, ya, mudharabah, ya, bagi hasil. Karena Nabi Muhammad SAW itu terkenal sangat jujur dalam berdagang, itu sampai banyak para orang pedagang lain waktu itu yang iri, ya kan, dan tidak suka kepada Nabi. Sehingga pada suatu ketika mereka berencana ingin menjebak Nabi, ingin menghancurkan bisnisnya Nabi itu. Nah, jika dalam suatu perjalanan, ya, mereka ya melakukan perjalanan berdagang menuju Syam, dari Mekah ke Syam, ya. Syam itu sekarang ya Suriah diantaranya. Itu mereka bersepakat, ya, nanti kalau sudah sampai Syam, ya, harga barang-barang kita turunkan harganya, kita jual murah saja supaya dia Muhammad kan nanti akan rugi besar. Mereka berencana seperti itu.
Akhirnya betul mereka para orang kafir waktu itu ya, orang-orang yang tidak suka Nabi waktu itu menjual barang dagangannya itu dengan harga yang sangat murah, jauh dari harga pasar. Nah, mereka betul dagangannya juga cepat habis karena di situ sangat murah sekali. Tujuan mereka adalah supaya Nabi itu, karena mereka kan dagang dengan dagangannya sendiri, sedangkan Nabi dagang membawa dagangannya Khadijah. Ya, kalau dibanting harga, Nabi nanti akan collab gitu kan, itu menurut pemikiran mereka. Tetapi di situ ternyata Nabi mempertahankan sifat amanah dan jujurnya, dan karena beliau juga cerdas, bisa membaca kondisi pasar, yaitu beliau membaca bahwa oh ya, meskipun mereka itu orang-orang itu menjual dengan harga yang sangat murah, tetapi ini bahwa persentase antara permintaan dengan penawaran itu tinggi permintaan, sehingga tidak masalah ketika barang-barang mereka yang dijual murah itu sudah habis, pasti mereka juga akan tetap mencari barang saya karena permintaan terhadap barang tersebut cukup tinggi. Maka betul ternyata, dan Nabi di situ bersikap istiqomah dalam kejujurannya karena beliau berpikir bahwa ini bukan dagangan saya sendiri, ini dagangannya Khadijah. Saya harus amanah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Khadijah. Nggak boleh saya semena-mena pakai harga sendiri. Maka betul dengan keistiqomahan Nabi tersebut, ya, barangnya mereka para yang tadi ingin menjebak Nabi itu habis dengan harga yang murah, mereka tidak dapat untung. Nah, ternyata permintaan pasar itu masih tinggi, mereka mengejar Nabi Muhammad SAW dan Nabi menjual dengan harga normal, sehingga di situ Nabi juga tetap barangnya juga habis dan mendapatkan keuntungan yang besar. Pulang ke Mekah, banyak para pedagang yang waktu itu ingin menjebak Nabi itu rugi besar, ya, tapi Nabi pulang ke Mekah dengan untung yang sangat besar sekali. Itu adalah berkat amanah dan kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Nah, makanya di sana ada suatu riwayat, yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, Rasulullah SAW mengatakan, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada. Bahwasanya pedagang yang jujur, at-tajirus saduq, pedagang yang jujur, al-amin, yang amanah, ya, itu kelak di akhirat nanti ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada, akan dikumpulkan bersama para nabi, akan dikumpulkan dalam barisan para orang-orang yang siddiq, orang yang jujur, dan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Nah, luar biasa, ya. Ini penghargaan bagi orang yang berdagangnya jujur. Kenapa kok segitu tingginya Islam mengapresiasi orang atau pedagang atau pebisnis yang jujur dan amanah? Karena tentunya orang berdagang, orang bisnis itu sangat banyak sekali cobaannya. Dia bisa saja main curang, dia bisa saja main manipulasi harga, ya. Sangat mudah di situ. Misalnya ada orang yang kurang berpengalaman ingin beli, kita kasih harga yang tinggi, bisa saja sangat mudah. Tetapi di situ tantangan kita, yaitu bagaimana kita mempertahankan kejujuran dan amanah kita, yaitu menjajakan dagangan kita itu sesuai dengan harga pasar, ya. Dan kualitasnya juga kita pertahankan. Nah, itu makanya tantangan yang sangat besar itu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena orang dagang itu cobaannya sangat besar, sangat mungkin sekali tergoda dengan peluang-peluang yang membawa keuntungan besar, tetapi dia misalnya tetap istiqomah dengan amanah dan jujurnya. Oleh karenanya dia diberi apresiasi yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya di akhirat akan dikumpulkan dalam barisan para nabi, para siddiq, para syuhada. Ini adalah suatu riwayat yang riwayatkan oleh Al-Hakim dan Tirmidzi, dan sanadnya adalah hasan. Baik, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Jujur dalam berdagang ini adalah sesuatu yang sangat penting.
Dalam riwayat lain dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ya, Nabi Muhammad SAW berpesan, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Bahwasanya dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu boleh melakukan khiyar, opsi pilihan mau lanjut transaksi atau tidak. Mereka punya hak masing-masing. Malam yatafarraqa, selagi keduanya belum berpisah. Jadi di situ ketika masih tawar-menawar silakan. Ketika harganya tidak cocok atau barangnya kemudian nanti ketemu cacat sedikit misalnya sehingga tidak cocok, ya boleh saja dibatalkan selagi masih di dalam satu majelis. Fa'in sodako, terusannya hadis ini, apabila keduanya itu jujur, yaitu antara pembelinya jujur, kemudian penjualnya jujur, wabayyana, dan keduanya yaitu penjualnya jujur, pembelinya jujur, burikalahuma, maka keduanya akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala fi bai'ihima, dalam transaksi tersebut. Wa in katama, apabila mereka berdua saling menutupi, ya, yang penjual menutupi aib yang ada di dagangannya, yang pembeli menutupi uang, misalnya uangnya ada cacatnya, misalnya kita uang kertas ya, sekarang kalau dulu belum ada uang kertas, kita sekarang uang kertas ada sobek misalnya, ya, sobek bahkan sudah sobek sampai putus, kemudian kita gulung-gulung, kita buat bayar, itu kan berarti dia tidak fair pembelinya, ya. Wa kadzaba, keduanya saling berdusta, ya, terhadap dagangannya tersebut, transaksinya itu, muhiqat barokatu baihima, maka keberkahan dari transaksi itu dicabut. Maka kita sebagai umat Islam harus memperhatikan ini, bahwa yang kita cari sesungguhnya adalah bukan keuntungan belaka. Dalam Islam, bisnis itu tidak bisa semata-mata diukur dengan angka matematika, ya. 1 ditambah 1 2, ya kan, 2 ditambah 2 4 misalnya. Kemudian misalnya kita pakai teori modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Ternyata dalam Islam nggak seperti itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan nabinya lebih menggiring kita supaya kita juga memperhatikan hal lain daripada keuntungan material, yaitu adalah keberkahan. Oleh karenanya kita disuruh jujur. Ketika si pembeli dan si penjual sama-sama jujur, ya, penjual jujur dengan dagangannya itu, pembeli jujur dengan uang yang dibawanya itu, ya. Nah, mereka misalnya kok ada cacatnya, ya, mereka jelaskan, mereka terus terang, Pak, ini barangnya tapi ada cacatnya sedikit, gimana, masih mau nggak? Kalau masih mau ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Dijelaskan seperti itu, ya. Maka terjadi transaksi, saling ridho, maka Allah Subhanahu wa taala memberkahi transaksi tersebut. Nah, tapi kalau sengaja ditutup-tutupi, oh ini ada cacat sedikit ini, sengaja dilipat, kan, misalnya baju misalnya ada bolongnya sedikit, sengaja dilipat, lipatannya supaya tidak dibuka oleh si pembeli, misalnya ditutup-tutupi, ya, kemudian terjadi transaksi, maka transaksi tersebut tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya adalah di pilihan kita untuk mendapatkan keberkahan itu. Itulah kunci sebagai pedagang atau peniaga muslim dalam mengais kesuksesan. Tidak hanya berorientasi dunia, tetapi juga berorientasi akhirat, ya. Kejujuran adalah modal utama dalam dia berbisnis. Maka konsekuensi dari sikap jujurnya itu, orang yang melakukan transaksi jual beli, maka dia tidak boleh menipu. Seorang pedagang tidak boleh memanipulasi produknya, dia tidak boleh, karena Nabi Muhammad SAW secara tegas telah mengingatkan bahwa orang yang melakukan manipulasi, penipuan, itu tidak dianggap sebagai golongan Nabi. Man khosya falaisa minni. Barang siapa yang melakukan tipu daya, melakukan manipulasi, ya, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Jadi sampai setegas itu peringatan Nabi terhadap orang yang berdagang melakukan kecurangan. Ya. Dan ini hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam
Muslim. Ya, ini konsekuensi pertama, yaitu ada banyak konsekuensi dari sikap kita, dari sikap jujur kita dalam berdagang. Ketika kita jujur, maka paling pertama, konsekuensi pertama adalah bagaimana kita menghindari penipuan. Kita tidak boleh menipu. Kalau dalam bahasa fikih adalah ghish, kita nggak boleh melakukan ghish. Ghish ini ada banyak varian. Ada kalanya ghish ini atau penipuan ini terjadi dalam harganya. Ya. Kita melakukan penipuan dalam harga, manipulasi dalam harga. Ada kalanya kita seorang pedagang itu melakukan manipulasi di dalam barang dagangannya, dalam produk. Ada kalanya seorang pedagang itu melakukan manipulasi di dalam proses menuju akadnya. Jadi penipuan-penipuan atau peluang-peluang untuk memanipulasi itu bisa saja terjadi di harga yang ditawarkan, bisa saja di barangnya, di produknya, atau bisa saja di bagaimana proses menuju akad tersebut. Nah, kita ingin membahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana seorang pedagang itu tidak boleh menipu di dalam harga, tidak boleh memanipulasi harga. Kadang seorang pedagang didatangi oleh calon penjual yang kelihatannya mungkin agak kurang pengalaman misalnya, kan? Kurang pengalaman. Sehingga si pedagang itu, wah ini kayaknya kurang pengalaman ini dengan produk yang mau dia beli. Maka ditawari dengan harga yang sangat tinggi, kan bisa jadi seperti itu. Nah, ini kalau dalam fikih adalah namanya bai'ul mustarsil. Apa itu bai'ul mustarsil? Bai'ul mustarsil adalah mustarsil itu apa? Mustarsil adalah al-jahilu biqimati sil'ah wa la yuhsinul mubaya'ah. Mustarsil itu adalah orang yang dia tidak paham atau tidak pengalaman dalam harga barang yang dia mau beli, dan dia juga tidak pandai dalam tawar-menawar, dia tidak pandai gitu. Nah, orang kayak gitu biasanya kalau di pasar itu dibuat ya sasaran empuk, ya kan? Nah, dibuat sasaran empuk, kasih aja harga. Biasanya kalau misalnya di pasar jual baju kepada orang yang tahu barang, tahu model kain, maka dia akan menawarkannya dengan harga standar. Tapi ketika misalnya yang beli itu kayaknya tidak paham kain, tidak paham motif, maka dikasih harga yang cukup tinggi, ya. Nah, itu sangat sering terjadi di masyarakat kita. Nah, itu tidak boleh melakukan manipulasi harga seperti itu. Nah, harga yang kita tawarkan adalah harga pasar. Meskipun betul bahwa syariat Islam itu secara dalil sharih, memang dalil yang sharih yang jelas, itu tidak ada yang memberikan standar seberapa sih kita boleh mengambil keuntungan, itu nggak ada. Sehingga di sana ulama beristihad. Buktinya bahwa bisa saja, sebenarnya boleh-boleh saja kita mengambil keuntungan sampai 100%, 50%, bahkan 100%, boleh-boleh saja. Ya, seperti misalnya ada suatu kisah atau suatu cerita, yaitu Urwah Al-Bariqi, ya. Dia dikasih uang 1 dinar oleh Nabi Muhammad SAW, diminta oleh Nabi untuk membeli seekor kambing. Ya, Urwah Al-Bariqi, ini saya ada 1 dinar, uang 1 dinar, tolong belikan kambing 1, kan? Lalu si Urwah Al-Bariqi itu tadi dia pergi ke pasar, kan, mencari kambing. Ternyata dengan 1 dinar itu dia mendapatkan 2 kambing, ya. Fashtarolahu syataini, dia membeli dengan 1 dinar itu 2 kambing. Faba'a ahadahuma bidinarin. Lalu si Urwah itu, ya, sahabat Urwah itu menjual salah 1 kambingnya dengan harga 1 dinar. Nah, dengan harga 1 dinar. Nah, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidinarin wasyatin. Lalu dia, Urwah Al-Bariqi itu pulang ke rumah Nabi dengan membawa 1 dinarnya utuh plus 1 kambing. Artinya bahwa uang yang dikasih Nabi 1 dinar itu utuh,
dia malah dapat kambing. Nah, karena si Urwah itu pintar berbisnis. 1 dinar yang dikasih oleh Nabi itu dia belikan 2 kambing, kemudian 1 kambingnya dijual, ya kan, yaitu dengan harga 1 dinar, sehingga pulang ke Nabi dia 1 dinarnya tetap ada, ya kan, dari hasil penjualan kambing itu. Kemudian dia juga mendapatkan kambing yang sesuai pesanan Nabi. Nah, itu hadis ini atau riwayat ini menceritakan bahwa ternyata boleh kita mengambil keuntungan itu dengan keuntungan yang besar. Bahkan kalau di sini keuntungannya 100% yang diambil oleh Urwah al-Bariki ini. Dan Nabi tidak kemudian mencegah atau mencela Urwah al-Bariki. Bahkan Nabi kemudian mendoakan pada Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barokah. Rasulullah mendoakan apa yang dilakukan oleh Urwah al-Bariki itu dengan keberkahan, kan? Dan Nabi memuji dia, fakana law istaratu roba, ya, la rabiha fi. Urwah al-Bariki ini memang pandai berbisnis, pandai dagang. Seandainya dia kok beli debu sekalipun, dia akan meraih keuntungan, kata Nabi. Artinya bahwa di sini sebetulnya memang mengambil keuntungan itu memang tidak ada standar khusus yang atur oleh syariat. Tetapi di situ kata kuncinya adalah bagaimana kita meraih keuntungan itu, mau 50% atau 100%-nya itu, ya. Yaitu bagaimana kita tidak melakukan manipulasi, ya. Baik itu manipulasi di harga, manipulasi di produk. Keuntungan 50% tetapi disertai manipulasi itu menjadi haram, ya kan? Daripada keuntungan 100% tanpa manipulasi itu malah halal. Jadi standarnya bukan di berapa persennya kita mengambil keuntungan, tetapi adalah caranya, ya kan? Apakah kita melakukan manipulasi, tipu daya atau tidak. Nah, ini yang pertama, yaitu manipulasi di dalam harga. Itu kalau harga ya kita pasang harga standar pasar, kan, standar pasar. Itu baiknya. Nah, baiknya kita pasang standar pasar. Kalau misalnya ada orang yang tidak tahu harga, jangan sampai kita tipu dengan harga yang melebihi harga pasar, sehingga dia nanti sekiranya seandainya dia tahu harga aslinya itu dia tidak akan membeli, gitu loh. Penipuan itu apa sih? His itu apa sebetulnya? His itu kan ketika si penjual menampilkan sesuatu tidak sebenarnya, ya, atau menyembunyikan sesuatu yang seandainya si pembeli tahu, dia tidak mungkin akan mau membelinya, gitu loh. Nah, sehingga baik itu terjadi di harganya maupun di produknya. Ini pertama di harga, kan. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tidak ada batasan secara syariat bagaimana kita menentukan keuntungan seberapa persen. Tetapi yang justru lebih ditekankan adalah bagaimana kita meraih keuntungan itu dengan jalan yang benar, ya, dengan jalan yang baik, tidak menggunakan manipulasi. Kemudian yang kedua adalah manipulasi di dalam barang. Kita tidak boleh melakukan manipulasi di dalam barang, baik itu di wujud barang itu sendiri, ya kan, atau di sifatnya, atau di takarannya. Semuanya tidak boleh. Misalnya di barangnya itu sendiri, ya, kita manipulasi. Misalnya ada seorang pedagang yang menjual barang dagangannya sebetulnya sudah kadaluarsa. Artinya kan berarti intaha sholahiyatuhu, artinya bahwa barang dagangannya itu sudah tidak layak konsumsi, tetapi dia tetap jual, kan? Nah, itu adalah tidak boleh ditutup-tutupi, misalnya karena biasanya kan ada tanggal expired, ya kan, expirednya diedit lagi, dirubah atau dikasih gitu kan, biar hilang, kemudian ditulis lagi. Melakukan manipulasi itu nggak baik, nggak boleh, ya. Itu manipulasi dalam barangnya itu sendiri. Atau misalnya di situ barang itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, banyak bahan pengawetnya, misalnya penjual kue, gitu kan. Nah, penjual kue karena biar awet kuenya, supaya misalnya tidak laku 1 hari 2 hari itu
bisa tetap tahan lama, dia kasih pengawet yang luar biasa, yang apa namanya bisa membahayakan kesehatan. Nah, itu tidak boleh, ya kan? Tidak boleh kalau pengawetnya itu apa namanya, istilahnya ya melebihi takaran yang semestinya yang diperbolehkan oleh medis, kan? Nah, maka apa namanya, itu adalah manipulasi di dalam kita atau dalam seorang pedagang itu menjual dagangannya. Nah, atau apa namanya, manipulasi di dalam sifatnya. Nah, itu juga tidak boleh dalam sifatnya. Misal apalagi sekarang lagi era-eranya, lagi gencar-gencarnya jual beli online, ya kan? Nah, kita tampilkan di Shopee misalnya, atau di apa namanya Tokopedia misalnya, atau dan seterusnya misalnya, ya kan, barang kita dengan gambar seperti ini. Nah, dikasih spesifikasi yang sedemikian sempurna gitu kan. Nah, demikian sempurna, padahal barang yang kita miliki itu ya biasa-biasa saja misalnya, bahkan KW10, kan. Nah, tetapi yang disampaikan di apa namanya pasar online-nya itu apa, disifati dengan sifat yang apa namanya manipulatif, ya kan, diada-adakan. Nah, itu juga tidak boleh melakukan manipulasi seperti itu, ya. Ada suatu kisah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah apa namanya, Rasulullah itu sering ya apa namanya melakukan kunjungan ke pasar. Kalau dalam bahasa sekarang ya belusukan itu kan. Nah, ke pasar, kemudian istilahnya ya ingin mengecek bagaimana aktivitas para pedagang di pasar itu. Nah, Rasulullah di pasar itu kemudian apa namanya melihat tumpukan apa namanya tepung gandum, ya kan. Nah, kemudian Rasulullah itu memasukkan tangannya ke dalam tepung ini. Ternyata didapati tepung itu di dalamnya basah, atasnya kering tapi dalamnya basah gitu kan. Sehingga Rasulullah itu kemudian tanya kepada si pemiliknya, wahai penjual, wahai pedagang, kok ini basah, ini kenapa, ya? Kata si penjualnya, ini apa namanya kena air hujan gitu katanya. Oh, kena air hujan. Kalau gitu, afala ja'altahu fawqa ta'am hayyarahun nas, kan? Lebih baik kamu taruh saja yang basah itu di atas atau dipisah, ya kan, supaya orang-orang itu melihat dan tahu kondisi aslinya gitu. Karena apa? Man khosya falaysa minni, kalau orang yang melakukan manipulasi dalam berdagang, saya tidak mau menganggap sebagai umatku. Itu Nabi Muhammad SAW pernah melakukan itu, yaitu melakukan kunjungan atau belusukan ke pasar-pasar, kemudian dicek, itu tidak boleh melakukan manipulasi, harus jujur. Nah, sekarang kondisi semua online, ya kan, kita mau beli apa-apa online, bahkan beli makanan online. Ini jangan sampai ketika kita berdagang secara online itu memberikan spesifikasi yang tidak sebenarnya. Nah, ini bisa menjadi ghish, ini manipulasi, nggak boleh. Nah, mungkin kita mendapatkan untung, tetapi tidak akan berkah. Ketika tidak akan berkah, ya mungkin keuntungan itu hanya lewat saja. Mungkin secara matematika angkanya banyak, tetapi habisnya cepat, gitu kan? Atau kemudian yang selanjutnya adalah misalnya orang berdagang menggunakan merek bukan mereknya. Itu juga bagian dari manipulasi, ya kan? Apalagi jualan online itu kan, dia mencatut mereknya apa yang terkenal, ya kan, dijadikan sebagai produknya, padahal dia produknya bikin sendiri, bukan merek asli. Nah, dia perdagangan itu dengan merek yang sudah terkenal itu. Nah, ini nggak boleh. Ini termasuk bagian dari penipuan, nggak jujur, ya kan? Nah, padahal Rasulullah SAW di sana juga menyampaikan berkaitan dengan orang yang memanfaatkan hak milik orang lain tanpa izin, yaitu al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kala bisi thawbizur. Orang yang memanfaatkan apa namanya kepunyaan orang lain, ya kan, tanpa izin tentunya, kala bisi thawbizur, itu dia adalah seperti orang yang memakai baju apa namanya penipuan. Artinya dia adalah seorang penipu.
Ini kita harus hati-hati kan ketika kita menjajakan jualan kita, ya mending kita bikin merek sendiri kan, nggak usah kita mencatut merek yang sudah terkenal supaya dagangan kita laris. Itu nggak boleh, itu melanggar hak cipta atau hak merek, karena hak merek itu secara syariat itu adalah hak yang diakui dan dilindungi secara syariat, tidak boleh didolimi oleh siapapun, tidak boleh diambil oleh siapapun tanpa hak. Nah, ketika tidak mendapatkan izin dari yang punya merek tersebut, maka tidak boleh menggunakannya. Ini harus kita betul-betul perhatikan. Kemudian termasuk diantara kita tidak boleh melakukan, atau seorang pedagang itu tidak boleh melakukan kecurangan dalam barang dagangannya. Dia tidak boleh sembarangan dalam menimbang, melakukan kecurangan dalam menimbang. Ini jelas dikecam oleh Rasulullah dan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali, dan diantaranya yang paling tegas adalah misalnya surat Al-Mutaffifin, sampai dijadikan judul surat, ya kan? Nah, wailul lil mutaffifin. Lafaz yang pertama saja disampaikan wail. Wail itu adalah, bisa di sana ulama berbeda pendapat, ada yang menafsirkan wail adalah neraka, ada yang di situ adalah lembah yang ada di dalam neraka, ada yang mentafsirkan itu adalah kondisi celaka yang sangat luar biasa. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang mempermainkan timbangannya, kan? Nah, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Nah, yaitu dia kalau menimbang untuk menimbang untuk dirinya, ya kan? Dia penuhi, ya kan? Dia penuhi. Misalkan dia lagi pulakan, kan? Nah, jeruk 1 kintal, dia minta betul-betul timbangannya mantep, gitu kan? Tetapi ketika dia menjual jeruk itu, ya kan, kiloan kepada orang lain, ya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun, dia melakukan tipu daya, ya kan, merugikan orang lain. 1 kilonya kurang sekian on, ya kan, kurang sekian gram. Itu nggak boleh. Nah, jadi harus betul-betul hati-hati. Dalam timbangan ini terutama, ini betul-betul sangat perhatikan oleh syariat supaya kita itu tidak melakukan manipulasi di dalamnya. Orang jualan beras misalnya, ya 1 kilo ya betul-betul mantap, 1 kilo. Bahkan kalau anjuran Nabi adalah supaya dilebihkan sedikit, kan? Sabata anan Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi wazanin. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjalan, kemudian menjumpai orang yang melakukan perdagangan secara timbangan, kan? Mungkin dagang gandum atau apa waktu itu, atau kurma itu, kan? Faqala lahu zin wa arjih. Maka Rasulullah menasihati kepada orang itu, zin, timbanglah, wa arjih, dan lebihkan timbangannya. Ya, maksudnya itu untuk menjaga kehati-hatian dan berbuat baik kepada si pembeli, gitu kan? Ya, lebih baik 1 kilo lebih berapa gram atau berapa gram, barangkali kalau berapa on nanti rugi, gitu kan? Ya paling tidak mantep gitu, betul-betul 1 kilo ya 1 kilo, kan? Syukur-syukur ada lebihnya 1 gram 2 gram, supaya mantep bahwa timbangannya pas, daripada kurang, ya kan? Daripada kurang itu nanti yang ditagih nanti di akhiratnya ditagih, ya kan? Dimasukkan ke neraka wail, di dunianya rezekinya tidak diberkahi. Ini kan ancaman yang sangat luar biasa. Nah, tidak boleh kita sepelekan. Jadi kita sebagai pedagang harus betul-betul fair. Produk kita, mau itu produk kita berupa barang, ya, atau berupa jasa, sama-sama kita harus fair. Ketika produk kita berupa barang, ya barang kita harus sebaik mungkin kita sampaikan kepada pembeli dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Ketika kita menjual jasa, ya kita menjual jasa dengan spesifikasi yang sebenar-benarnya. Nah, jadi jangan dikurang-kurangi, jangan dilebih-lebihkan. Sampaikan apa. Kemudian yang selanjutnya sedikit lagi, bahwa
kita juga tidak boleh melakukan penipuan di dalam kita menuju proses akad tersebut, yang apa namanya menuju proses akadnya. Kita tidak boleh melakukan penipuan di dalam menuju proses akadnya. Maksudnya bagaimana? Pertama adalah supaya misalnya orang itu tertarik dengan barang kita, supaya dia percaya, misalnya kita melakukan sumpah, itu nggak boleh. Di dalam berdagang kita dilarang sumpah, ya kan? Sumpah itu bagaimana? Sumpah itu ya menyatakan apa namanya dengan nama Allah, ya kan, secara dusta, kan? Kebanyakan secara dusta. Misalnya apa namanya di pasar seorang pedagang apa namanya ada pembeli datang menawar-nawar karena belum berani harganya, kemudian dia bersumpah-sumpah, ya ini demi Allah, ini tadi sudah ditawar oleh apa namanya si dia itu 100.000, ya kan, masa kamu malah nawar 95.000, ya tidak akan saya kasih, gitu kan, misalnya, padahal belum ada yang nawar, misalnya kan, belum ada yang nawar, tetapi sampai bersumpah-sumpah. Atau ini sumpah, ini demi Allah, ini barang ini asli, saya apa namanya ngambil langsung dari pabriknya, misalnya, padahal dia tidak mengambil sendiri ke pabriknya. Nah, berkaitan dengan sumpah ini, sama-sama walaupun sumpahnya itu apa namanya sesuai fakta atau tidak sesuai fakta, itu sama-sama tidak boleh, ya, tetapi tentunya hukumnya beda. Wal halafu fil bai'i makruhun walau kana al bai'u shadiqan. Jadi sumpah di dalam jual beli itu hukumnya makruh, yaitu paling minimal hukumnya makruh ketika baiknya, ketika si penjual itu jujur atau mengatakan sebenarnya, misalnya sumpah ini saya ngambil dari pabriknya, dia betul ngambil dari pabriknya, misalnya, itu pun dia makruh melakukan sumpah, kan? Nah, karena apa? Karena di sana ada dalil, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya apa namanya Nabi Muhammad SAW mengatakan al-halifu manfaqatun, ada yang membaca munafiqatun lisilati, mamhaqatun, atau ada yang baca mumhiqatun lil barokati, bahwasanya sumpah itu mungkin dapat saja dia menambah nilai plus kepercayaan si pembeli supaya dia percaya, tetapi dia mumhiqatun lil barokah, tetapi dia akan membakar keberkahan, kan, akan menyirnakan keberkahan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala kurang suka terhadap orang yang gampang sumpah, kan? Wala tuti' kulla hallafin mahin, kan? Jangan kita turuti orang yang gampang bersumpah, kan? Biasanya orang gampang bersumpah itu banyak bohongnya. Itu sumpah di dalam ketika dia menyampaikan sesuai dengan fakta. Apalagi kalau sumpahnya itu tidak sesuai dengan fakta. Nah, amma idza kana al-bai'u kadziban fi halafihi, ya, fahiya kabiratun min kabairidz dzunub. Kalau si penjual itu di dalam sumpahnya itu kok dusta, maka itu termasuk kabirah, termasuk dosa yang besar. Ini tentunya apa namanya tidak boleh. Nah, ada ancaman yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan sumpah apa namanya secara dusta, kan? Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang nanti di hari kiamat itu tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah jangankan diajak bicara, melihatnya pun tidak mau, ya. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mau apa namanya kemudian mengentas mereka dari caan itu, kan. Walahum adzabun alim, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Qala, maka apa namanya faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrat. Nabi menyampaikan itu 3 kali, menyampaikan kalimat itu 3 kali, sehingga ada sahabat namanya Abu Dzar bertanya, kan, khabu wa khasaru, celakalah mereka wahai Rasulullah. Manhum ya Rasulullah, siapa itu mereka? Maka Rasulullah menjawab, al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halafil kadhibi. Yaitu yang ketiga adalah orang yang melakukan apa namanya mencari keuntungan dalam perniagaannya itu dengan cara sumpah palsu. Nah, sumpah palsu, meskipun hal ringan itu nggak boleh. Ini sumpah nih, HP ini belum pernah dibongkar misalnya, atau belum pernah jatuh, padahal sering jatuh dari ranjangnya misalnya.
dia mau jual ke temannya, dia bersumpah-sumpah, ini sumpah nih, apa namanya, ini HP ini masih original dan belum pernah jatuh sama sekali. Nah, ini apa namanya, 1,5 juta silahkan dibayar. Padahal sudah sering jatuh dan kalau dijual di pasar mungkin tidak akan segitu. Nah, maka sumpah itu tidak boleh, kan? Sumpah palsu tersebut tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah apa namanya, tidak melakukan najas. Ya, supaya terjadi transaksi tidak boleh kita melakukan najas. Najas itu bagaimana? Ada persekongkolan ya, oleh penjualnya. Itu si penjual itu bersekongkol. Misalnya apa namanya, supaya si pembeli itu percaya, dia punya orang suruhan. Nah, misalnya gini, dia menjual, ada orang ada pedagang kain misalnya, ada pedagang baju, ada pedagang baju. Nah, kemudian baju itu apa namanya, harganya katakan ditawarkan kepada si pembeli itu 100.000 kan, 100.000. Nah, dia tidak mau, si pembeli itu 100.000 nggak mau. Kemudian si penjual itu dia punya kawan atau punya mitra kan, atau punya sekongkol itu supaya ikut menawar baju itu dengan harga itu, dan harga 100.000 itu. Nah, itu ada orang ketiga datang misalnya, orang ketiga ini padahal sekongkol dengan penjualnya. Ini berapa mas? Ini yaitu ini ditawar dia 90.000. Ya udah saya 100.000 ya. Nah, karena si pembeli pertama ini sudah kadung suka, kan tentunya dia akan menambahkan harganya. Padahal si orang ketiga yang datang itu adalah orang fiktif, dia hanya suruhan saja bersekongkolan. Itu tidak boleh. Itu namanya adalah najas. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi apa namanya, banyak sekali praktek-praktek kecurangan atau manipulasi yang itu diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW itu supaya kita hindari. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita jujur di dalam berdagang kita. Tentunya adalah bagaimana kita menepati janji di dalam bisnis kita, di dalam berdagang kita. Sekarang banyak perdagangan online, misalnya bilang mau dikirim 3 hari ya 3 hari dikirim. Bilang stoknya belum ready, belum apa namanya, belum siap, ya jangan bilang siap, gitu kan. Jadi apa adanya. Ini mohon maaf stoknya sudah habis, tinggal 1, sampaikan apa adanya. Jangan apa namanya, supaya mengumpulkan pembeli sebanyak-banyaknya dia apa namanya, bilang tidak sesuai dengan ala kadarnya, tidak sesuai dengan faktanya yang sebenarnya, kemudian berimbas kepada dia tidak bisa menepati janji. Mau janji dikirim 1 minggu ya 1 minggu dikirim, 3 hari apa namanya dikirim ya, janji dikirim 3 hari ya 3 hari juga harus dikirim. Itu harus tepat janji, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu perintah yang cukup tegas dalam surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Jadi apa namanya, menepati janji di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan keimanan. Ini menunjukkan bahwa orang yang menepati janji itu adalah sikap orang yang beriman dan kualitas imannya itu bagus. Nah, barangkali itu apa namanya, bagaimana kita berniaga dengan baik, yaitu tidak hanya kita mencari orientasi keuntungan duniawi saja, tidak hanya mencari orientasi keuntungan angka matematika saja, tapi lebih kepada bagaimana kita mencari keberkahan. Keberkahan tidak bisa dihitung dengan angka matematika. Kadang kita mengeluarkan apa namanya, karena ada orang membutuhkan, kemudian kita jual dengan harga rendah kan, kepada orang tersebut karena dia sangat membutuhkan. Mungkin secara angka kita rugi gitu, karena kita mendapatkan hasil yang sedikit, tetapi di sana oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat dengan pahala yang sangat luar biasa, dan nantinya akan diberi keberkahan dalam transaksi tersebut, dalam penjualan tersebut. Jadi berbicara tentang keberkahan tidak bisa kita ukur dengan angka matematika, dan kita sebagai umat muslim yang kita prioritaskan adalah bagaimana kita memperoleh hasil dengan cara yang baik dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perniagaan dan transaksi yang kita lakukan. Kuncinya adalah yang paling pertama adalah kita harus jujur.
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.